Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desita Unifianti dengan NPM 19510300242. Nah, di sini saya akan mengerjakan tentang soal akuntansi keuangan lanjutan 1 untuk tugas UAS. Jadi di sini ada soal yaitu pada 1 Januari 2022 PT Kemilau mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Amrella senilai 739.500 dan kepentingan non-pengendali yaitu 130.500. Saat itu nilai buku PT Amrella yaitu 650.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku antara gedung, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama itu ada gedung. Gedung memiliki selisih yaitu 80.000. Nah, gedung ini tidak memiliki sisa umur ekonomis. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten memiliki selisih sebesar 160.000 dan memiliki sisa umur ekonomis 8 tahun. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan ini memiliki selisih 60.000 dan memiliki sisa umur ekonomi 4 tahun. Nah, kenapa di sini negatif? Nanti kita akan bahas. Dan sekarang ada goodwill. Goodwill memiliki selisih 40.000. Nah, jadi total dari selisih antara gedung, hak paten, peralatan, goodwill itu ada 220.000. Nah, selanjutnya yaitu ada selama tahun 2022. PT Amrella berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 54.000. Berikut neraca saldo PT Kemilau dan PT Amrella per 31 Januari 2022. Nah, ini adalah neraca saldonya. Nah, kenapa di sini investasi entitas anak masih ditanya dan penghasilan dari entitas anak ini masih ditanya, nanti kita akan cari. Nah, selanjutnya ini ada data transaksi jual beli persediaan antara hulu dan hilir. Jadi yang di atas ini adalah hulu dan yang di bawah ini adalah hilir. Sekarang kita ke jawaban. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita harus mencari antara nilai buku dengan nilai wajar. Nah, jadi nilai buku ini tadi sudah diketahui kan, hasilnya yaitu 650.000. Nah, 650.000 ini sebenarnya didapatkan dari saham biasa ditambah dengan agio saham ditambah dengan laba saldo. Itu akan menghasilkan 650.000 yang menjadi nilai buku. Nah, gimana kalau dengan nilai wajar? Jadi nilai wajar ini caranya yaitu kan di sini nilai buku sudah diketahui. Nah, nilai buku ini akan ditambah dengan total selisih. Jadi nilai buku di sini adalah 650.000. Jadi total selisih yaitu 220.000. Jadi 650.000 ditambah dengan 220.000 itu hasilnya 870.000. Nah, kenapa di sini bisa 552.500? Karena PT Kemilau itu hanya mengakuisisi 85%-nya saja. Jadi nilai bukunya tadi kan 650.000. Nah, 650.000 ini akan dikalikan dengan 85% dan akan menghasilkan 552.500. Dan sisanya yaitu 15% sebagai non pengendali sebesar 97.500. Nah, selanjutnya ini ada nilai wajar. Nilai wajar juga ini sama. 870.000 dikali dengan 85% hasilnya yaitu 739.500 dan sisanya yaitu 130.500. Nah, 739.500 dan 130.500 ini akan menjadi saham kepemilikan PT Amrella senilai 739.500 itu tadi yang 85% dan kepentingan non pengendali itu 130.500 itu yang 15%.
Nah, selanjutnya kita akan mencari amortisasi. Nah, di sini kenapa kok bagian gedung ini ada amortisasinya 0 dan induknya juga 0, pengendalinya juga 0? Karena yang kita cari hanya yang memiliki sisa umur ekonomis. Jadi di sini kita hanya akan mencari hak paten sama peralatan. Nah, hak patennya tadi kan 160.000. Nah, 160.000 ini dibagi dengan 8, hasilnya yaitu 20.000. Jadi 20.000 ini didapatkan dari 160.000 dibagi dengan 8. Nah, terus selanjutnya juga peralatan. Peralatan ini yaitu 60.000 dibagi dengan 4, hasilnya yaitu 15.000. Nah, kenapa ini min 60.000? Karena nilai peralatan ini lebih kecil dibandingkan nilai buku. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari induk dan pengendali. Kenapa di sini bisa dapat 17.000? Ini didapatkan dari 20.000 ini dikali dengan 85%. Maka akan menghasilkan 17.000 dan sisanya 3.000 untuk nol pengendali. Begitu juga dengan peralatan. Peralatan tadi 15.000 dikali dengan 85.000, hasilnya 12.750 yang dan sisanya akan menjadi non pengendali 2.250. Nah, dari mana hasil 5.250.000 ini? Dari mana hasil dari 5.250? Ini merupakan total dari hak paten dan peralatan. Jadi ini 3.000 ditambah 2.250, hasilnya yaitu 5.250. Nah, begitu juga dengan induk, yaitu 17.000 ditambah dengan 12.750, hasilnya yaitu 29.750. Nah, 35.000 ini juga didapatkan dari 20.000 ditambah dengan 15.000, hasilnya 35.000. Nah, jadi jika induk ditambah dengan pengendali, totalnya ini 29.750 ditambah dengan 5.250, itu hasilnya akan 35.000. Nah, tapi di sini ada 187. Dari mana asal 187.000 ini? Ini berdasarkan dari kan yang tadi mempunyai selisihnya itu 220.000. Nah, 220.000 ini akan dikalikan dengan 85%, sehingga hasilnya yaitu 185.000 dan sisanya yaitu 33.000. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari ini. Pertama, kita akan mencari penghasilan dari entitas anak terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan di sini kan ada menghitung laba. Di sini kenapa kok ada laba? Terus 85%-nya itu 170.000. Ini dari mana? Jadi labanya tadi kan udah diketahui tuh 200.000 di sini. Nih, 200.000. Nah, 200.000 ini didapat dari penjualan dikurangi dengan beban-beban. Jadi 530.000 dikurangi dengan 250.000 dikurangi dengan 44.000 dikurangi dengan 36.000 itu akan menghasilkan 200.000. Nah, jadi di sini 200.000 ini akan dikalikan dengan 85%, sehingga menjadilah laba induk sebesar 170.000 dan non pengendalinya yaitu sisanya yaitu 30.000. Yang selanjutnya ada hak paten. Hak paten ini kita dapatkan dari nilai wajar. Nah, ini ada nilai wajar 739.500 dan sisanya 130.500. Nah, selanjutnya ada peralatan. Peralatan ini juga sama. Nih. Jadi yang hak paten tadi jadi yang hak paten tadi itu terdapat dari 17.000
dan 3.000, dan yang peralatan yaitu 12.750 dan 2.250. Nah, sedangkan untuk yang hulu ini ada 80%, 80.000 ini didapatkan dari ini transaksi hulu bagian tersimpan, yaitu bagian keuntungan. Nah, kenapa ini tidak dibagi dengan dikali dengan 85%? Karena dia induk. Jadi 100% itu pemiliknya induk. Nah, sedangkan yang hilir kenapa di sini bisa 2.805? Karena dia di sini kan totalnya 3.300. Nah, dikarenakan dia anak, jadi mereka harus membagi laba. Nah, jadi 3.300 ini kalau dikali dengan 85% itu hasilnya akan 2.805 dan sisanya yaitu 495. Jadi laba yang dibagikan ini adalah total dari laba dikurangi dengan hak paten ditambah dengan peralatan dikurangi dengan hulu dikurangi dengan hilir, sehingga dapatlah hasil 82.945. Nah, begitu juga non pengendali yaitu 30.000 dikurangi dengan 3.000 ditambah dengan 2.250. Terus ini 0 dikurangi lagi 4.095. Itu akan menghasilkan 28.755. Nah, di sini kita sudah ketemu nih laba yang diakui yaitu 82.945 untuk yang ini penghasilan dari entitas anak, sehingga dapat kita tulis di sini penghasilan dari entitas anak yaitu 82.945. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari investasi entitas anak. Caranya yaitu dengan ini ada saldo awal, laba, dividen, dan saldo investasi. Saldo awal ini didapat dari nilai wajar yaitu 739.500 dan 130.500. Ini. Kemudian laba ini didapatkan dari ini laba yang dibagikan tadi, total laba yang dibagikan tadi. Kemudian dividen dari mana sih kok bisa dapat 45.900? Jadi kan di sini kita udah mengetahui nih dividennya itu sebesar 54.000. Tapi kenapa di sini 45.900? Jadi dividen itu harus dibagi dengan 85% lagi. Jadi 54.000 dikali dengan 85% itu akan mendapatkan hasil 45.900 dan sisanya 8.100. Nah, kenapa di sini negatif? Karena sifatnya itu mengurangi. Nah, jadi saldo investasi adalah total dari saldo awal ditambah dengan laba dikurangi dengan dividen. Dan yang hasilnya yaitu 776.545. Dan yang untuk non pengendali juga sama, yaitu 130.500 ditambah dengan 28.755 dikurangi dengan 8.100 akan menghasilkan 1.501 151.155. Nah, di sini investasi PT ANA udah diketahui yaitu 776.545. Itu bagian yang ini. Akan kita catat di sini. Ini 776.545. Nah, jika sudah, sekarang tugas kita untuk membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal yang pertama yang akan dieliminasi yaitu saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Nah, di sini ada modal disetor atau saham biasa, agio saham, saldo laba pada investasi PT Umbrella,
dan kepentingan non pengendali. Nah, jadi saham biasa, agio saham, saldo laba ini didapatkan dari sini. Ini ada kan agio saham biasa, agio saham, dan saldo. Nah, untuk investasi PT Ambrella, dari mana kita bisa dapat 552.500? Jadi bisa dia dapat 552.500 ini didapat dari totalnya antara modal disetor, agio saham, dan saldo laba itu kan totalnya sebesar 650.000. Nah, 650.000 ini dikalikan dengan 85%. Nah, hasilnya yaitu 552.500 yang itu akan menjadi investasi pada PT Ambrella, dan sisanya 15% yaitu mendapatkan hasil 97.500 itu akan menjadi kepentingan non pengendali. Eliminasi selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Yang pertama di sini ada gedung, hak paten, sama goodwill. Nah, gedung, hak paten, goodwill pada peralatan investasi PT Ambrella kepentingan non pengendali. Nah, jadi gedung, hak paten, goodwill ini didapatkan dari sini. Gedung, hak paten, goodwill. Nah, peralatan ini kan minus, jadi dia berada di kredit. Nah, dari mana hasilnya 187.000 dan 33.000 ini dihasilkan dari total dari gedung, hak paten, dan goodwill itu kan totalnya 280.000. Nah, 280.000 ini harus dikurangi terlebih dahulu dengan peralatan sebesar 60.000 sehingga mendapatkan hasil 220.000. Nah, 220.000 ini dikalikan dengan 85% dan mendapatkan hasil 187.000. Nah, 187.000 ini akan menjadi investasi PT Ambrella, dan sisanya itu akan menjadi kepentingan non pengendali sebesar 33.000. Selanjutnya di sini juga ada penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Nah, di sini ada beban amortisasi hak paten, peralatan, beban penyusutan peralatan, terus ada beban amortisasi hak paten, peralatan pada beban penyusutan peralatan, hak paten. Nah, beban hak paten dan peralatan ini didapat dari sini. Nih. Dari amortisasi yaitu 20.000 dengan 15.000. Nah, jadi ini tinggal jurnalnya dibalik aja. Nah, selanjutnya yaitu ada eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Nah, di sini ada penghasilan dari entitas anak pada investasi pada PT Ambrella. Ini didapat dari investasi anak tadi. Kita hitung nih, 82.945. Dan untuk pendapatan non pengendalinya, kepentingan non pengendali, pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali itu didapat dari yang 15%-nya, 28.795. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas dividen. Di sini ada investasi PT Ambrella pada dividen. Dapatnya kan 45.900, ini dapat dari sini. Dividen 45.900 sama 8.100. Kepentingan non pengendali pada dividennya yaitu 8.100. Kemudian kita akan mengeliminasi transaksi persediaan. Yang pertama ada hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan.
Ada yang pertama itu pendapatan penjualan pada BPP. Pendapatan pada BPP ini didapat dari sini. Nih ada transaksi hulu yang bagian realisasi bagian pendapatan 240. Jadi di sini kita akan masukkan 240 pada BPP. Sedangkan hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan yaitu ada pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Nah, ini didapatkan dari sini, bagian yang tersimpan. Begitu juga dengan eliminasi transaksi persediaan hilir. Di sini ada hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Yang pertama ada pendapatan penjualan pada BPP. Ini didapatkan dari realisasi pada transaksi hilir sebesar 40.000. Nah, 40.000 ini harus dikali dengan 80%, 85%. Jadi 40.000 dikali 85% hasilnya 34.000 karena dia entitas anak. Nah, selanjutnya yaitu hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Ada pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Ini didapatkan dari transaksi hilir bagian tersimpan. Sehingga ini akan dijumlahkan hasilnya akan balance. Yang selanjutnya yaitu ada pengecekan saldo informasi. Pengecekan saldo informasi ini yang pertama ada saldo investasi. Saldo investasi ini didapat dari nilai buku. Nih, nilai buku 552.500, dan sisanya yaitu 97.500. Kenapa? Saldo investasi ini didapatkan dari sini. Nih, saldo investasi didapatkan dari investasi PT Anak. Nah, di sini kan ada 776.555. Nah, 15%-nya yaitu 151.155. Kemudian dikurangi dengan ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari sini. Baru nilai buku. Nilai bukunya kan di sini dapat 552.500 dan sisanya 15% yaitu 97.500. Maka akan dikurangi satu investasi dikurangi ekuitas akan mendapatkan hasil 224.045 dan yang non pengendali yaitu 53.655. Kemudian dibagi dengan diferensial. Diferensial ini didapatkan dari sini. Saldo diferensial yaitu 187.000 ditambah dengan 33.000. Nah, jadi ini nanti dikurang. Sehingga ekuitas dikurang diferensial itu akan menghasilkan 37.045 dan yang sebelahnya yaitu 20.655. Kemudian dikurangi dengan laba. Ini laba 82.945 dengan 28.755. Dikurangi. Nah, dikarenakan kenapa di sini ini dikarenakan laba lebih besar dari hasil diferensial. Jadi hasilnya ini.
min 45.900 dan min 8.100. Nah, ini tadi masih ada yang namanya dividen. Nah, dividennya itu 45.900 dan yang non pengendalinya yaitu 8.100. Jadi 4 dividennya dikurangi dengan laba bersihnya tadi dikurangi dengan dividen 45.900, 8.100 itu hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca sesudah eliminasi. Nah, di sini kita buat dulu lengkap sampai kredit umbrella ini. Kemudian untuk membuat jurnal eliminasinya ini, untuk yang aset ini kita kosong. Terus kemudian entitas anak. Entitas anak ini didapat dari yaitu 7. Di sini kan debit, ini debit. Nah, di sini debitnya 776.545 ditambah dengan 45.900 itu kan hasilnya akan 822.455. Nah, di sini tuh hasilnya harus 0. Jadi kredit ini sifatnya mengambilkan. Jadi kalau debit ketemu debit itu akan ditambah, tapi kalau debit ketemu kredit itu akan berkurang. Nah, selanjutnya ada investasi PT Anak, investasi gedung. Nah, gedung ini didapat dari sini. Ini gedung 80. Terus di sini ada yang namanya hak paten dan peralatan. Hak paten dan peralatan ini 2. Ini merupakan hasil dari amortisasi dan induk. Merupakan hasil dari amortisasi dan induk. Makanya ini ada 2. Terus goodwill-nya tetap ini. Ini goodwill 40.000. Kemudian di sini ada yang namanya kewajiban. Ada yang namanya saham biasa, ajuan saham, saldo. Ini tinggal pindahin dari kredit umbrella ini. Kemudian untuk kepentingan non pengendali itu ada nih. Kepentingan non pengendali. Yang bagian dividen yaitu 8.100 di debit. Nah, jadi ini sisanya adalah yang kredit, jadi sifatnya ini mengurangi. Nah, selanjutnya ada penjualan, ini tidak ada. Terus kita akan lanjut ke penghasilan dari entitas anak. Hasil dari entitas anak di sini tadi berapa? Hasil dari entitas anak 82.945. Jadi benar. Terus selanjutnya ada pendapatan non pengendali. Ini pendapatan non pengendali yaitu 28.755. 28.755. Terus beban gabungan kosong, terus ada namanya beban penjualan. Nah, beban penjualan ini didapat dari sini, hak paten ini 20.000. Oh, punya hak paten.
dapat dari peralatan. Peralatan ini berarti bisa dijadikan penjualan. Kemudian hak patennya yaitu 20.000. yang dijadikan sebagai beban amortisasi. Ini beban amortisasi yaitu 20.000. Dividennya ini ada 54.000. Nah, di total ini hasilnya sama. Nah, selanjutnya yaitu saldo konsolidasi. Saldo konsolidasi adalah jumlah dari PT Kemilau, PT Amdela, dan jurnal eliminasi. Nah, jika debit ketemu debit itu maka akan ditambah. Jika debit ketemu kredit itu akan berkurang. Yang pertama ada aset yaitu berarti 1.560.000 dan diambil kan juga di debit nih, berarti ditambah 570.000, maka menghasilkan 2.130.000. Nah, selanjutnya yaitu ada investasi entitas anak. Investasi entitas anak ini kan 776.545 ditambah dengan 45.900 itu akan menghasilkan 822.455. Nah, sedangkan di sini ada kredit 822.455, maka hasil saldo konsolidasinya itu bakalan 0. Selanjutnya ada gedung. Gedung ini kan debit semua, jadi tinggal ditambah. PT Kemilau ditambah dengan PT Amdela ditambah dengan jurnal eliminasi. Selanjutnya ini ada hak paten. Hak paten ini kan debit terus di sini kredit. Berarti ini PT Kemilau ini berarti 340.000 ditambah dengan 310.000 ditambah dengan 20.000 dikurang dengan 17.000, maka akan menghasilkan 653.000. Kemudian di sini juga sama, 750.000 ditambah dengan 250 ditambah dengan 15.000 dikurang dengan 12.750, maka akan menghasilkan 952.500. Selanjutnya ini ada goodwill. Goodwill ini kan nggak ketemu, gitu tinggal mindahin. Kemudian yang di kredit ada kewajiban. Di sini kewajiban kredit sama kredit, berarti kredit ini tinggal tambahin. Juga ini nggak ada, ini tinggal nambahi. Ini tambah ini kan ditambah. PT Kemilau ditambah dengan PT Amdela dikurangi jurnal eliminasi, hasilnya 560.000. Begitu juga dengan acuan saham, saldo laba, terus kepentingan non pengendali ini. Karena ini debit, ini kredit, jadi harus dikurang. Kemudian penjualan tinggal ditambah juga. Penghasilan dari entitas anak 0 dan pendapatan numpang beli tinggal mindah. Pendapatan pokok penjualan ini penambahan dari debit PT Kemilau dengan PT Amdela. Beban penyusutan ini ada debit, kredit, berarti ini 139.000 ditambah dengan 44.000 dikurangi dengan 15, artinya 168.000. Kemudian di sini ada beban amortisasi. Ini tinggal nambahin karena sama-sama debit. Selanjutnya ini ada dividen diumumkan. Ini kan ada di debit, kredit. Jadi
Jadi ini PT Kemilau ditambah dengan PT Umbrella dikurangi dengan jurnal eliminasi. Nah, nanti tinggal di total. Selanjutnya kita akan beralih ke laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2022. Nah, di sini ada penjualan. Penjualannya itu 3.880.000. Nah, 3.080.000 ini didapatkan dari penjualan di sini. Kita cari nih penjualan. Nah, ini penjualan ini. 30.800. Nah, taruh sini. Terus beban penjualan juga dari sini. Ini ya, beban penjualan 815.000. Nah, jadi penjualan ditambah beban pokok penjualan itu hasilnya laba kotor. Nah, beban penyusutan, beban amonisasi itu juga di total itu akan menghasilkan total beban. Nah, laba bersih konsolidasi ini perkurangan dari total laba kotor dikurangi dengan total beban sehingga mendapatkan 1.801.000. Nah, laba didistribusikan, laba entitas non pengendali. Di sini ada tadi non pengendalinya yaitu 28.755. Jadi menghasilkan laba bersih untuk entitas induk sebesar 1.772.245. Nah, selanjutnya ini ada perubahan modal konsolidasi. Sama seperti yang laporan laba rugi konsolidasi, nilai-nilai ini diambil dari ini jurnal saldo konsolidasi. Jadi kayak misalnya saham biasa sama agio saham ini diambil dari sini, kan ini ada 560.000 sama 345. Kemudian ada saldo laba. Saldo labanya yaitu 840.000. Laba tahun 2002-nya 1.772.245 ini diambil dari laba bersih entitas induk. Kemudian dividen kan tadi sebenarnya mengurangi. Jadi sehingga saldo laba per 31 Desember sebesar 2.248.845. Ini dapat dari saldo laba ditambah dengan laba tahun 2002 dikurangi dengan dividen. Hasilnya segini. Terus untuk modal kepentingan pengendali ini dapat dari saham biasa dikurangi dengan agio saham dikurangi dengan saldo laba per 31 Desember akan mendapatkan hasil saham biasa ditambah dengan agio saham ditambah dengan saldo laba per 31 Desember akan mendapatkan hasil 3.193.845. Nah, untuk kepentingan pengendalinya di sini kan kita ketahui nih, kepentingan pengendali 61.405. Di sini. Ini sama ini tinggal ditambah 3.153.845 ditambah dengan 61.405 hasilnya yaitu 3.215.250. Nah, dan yang terakhir di sini ada posisi laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada aset lancar, gedung, hak paten, peralatan, goodwill. Nah, ini jika ditotal antara aset lancar, gedung yang ada di sini pada
saldo konsolidasi ini kan hasilnya 4.631.500. Nah, di sini juga ada kewajiban. Kewajiban ini didapat dari ini. Ini kewajiban 1.416.250. Nah, untuk modal ini kita ambil dari sini. Modal per 31 Januari 31 Desember itu 3.215.250. Pindah ke sini. Kemudian kita total antara kewajiban dan modal itu jika ditambah hasilnya yaitu 4.631.500. Jadi antara ini sama ini itu balance.